Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Ana Agustinasi. Hari ini saya akan membahas teori akuntansi tentang laba. Laba adalah tambahan kemampuan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital pada awal periode. Dalam teori akuntansi sendiri, laba diartikan sebagai laba komprehensif, yaitu kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Apabila dilihat menggunakan pabu, laba adalah selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau pabu. Tujuan pelaporan laba berdasarkan pengertian dan cara pengukuran laba akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai pengukur efisiensi pengukur kinerja entitas dan manajemen. Dasar penentuan pajak, sarana alokasi sumber ekonomi, penentuan tarif jasa publik, optimalisasi kontrak, utang piutang, basis kompensasi motivator, dan dasar pembagian dividen. Konsep laba konvensional. Laba akuntansi menurut konsep konvensional memiliki kelemahan yaitu tidak bermakna semantik. Berfokus pada pemegang saham. Pabu memberi peluang perbedaan antara entitas berbasis cost historis dan hanya sebagian masukan informasi bagi investor. Pengukur kinerja. Laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur keefisienan bila dihubungkan dengan tingkat investasi karena efisiensi secara konseptual merupakan satu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat mempresentasikan kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Makna laba sendiri dapat diartikan sebagai kemakmuran yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan kemakmuran yang dikuasai suatu entitas. Perubahan kemakmuran yang dilihat dari selisih kemakmuran awal dan akhir dari suatu periode, dan perubahan kemakmuran harus dapat didistribusikan, dinikmati, atau ditari oleh entitas yang menguasai kemakmuran tersebut. Laba dan kapital. Kapital adalah kesediaan atau potensi jasa, maka laba bila dilihat dari perspektif kapital merupakan kemakmuran yang bisa diraih dari aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam suatu periode tanpa mengurangi tingkat potensi jasa pada awal periode. Ada beberapa pendekatan dalam konsep ini, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, pendekatan pemetahanan kapital. Dasar atau atribut pengukuran. Cost historis adalah jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Cost sekarang adalah jumlah rupiah, harga pertukaran atau kesepakatan yang telah tercatat di dalam sistem. Yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisi atau penggantinya yang setara. Laba di sini bertujuan membantu investor dan kreditor dalam mengembangkan model untuk memprediksi aliran kas ke mereka guna menilai investasi atau kapitalnya. Laba dan harga saham. Laba merupakan prediktor aliran kas masa depan ke investor. Digunakan untuk menentukan apa yang disebut nilai instring sekuritas atau saham, dan nilai intrinsik inilah yang akan menentukan harga saham di pasar modal pada suatu tertentu. Pengendalian manajemen dalam tataran pragmatik. Laba juga dapat digunakan sebagai pengendalian manajemen, yaitu sebagai pengukur kinerja divisi atau manajernya. Perilaku manajer dikendalikan melalui laba dengan cara mengaitkan kompensasi dengan laba sebagai pengukur kinerja. Laba dan teori entitas. Membahas beberapa konsep entitas lain kesatuan usaha dan implikasinya terhadap pengertian dan penyajian laba.
karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba. Teori entitas atau kesatuan sering disebut pula dengan teori ekuitas. Terdapat beberapa teori entitas atau teori ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi, yaitu entitas usaha bersama, entitas usaha atau bisnis, entitas investor, entitas pemilik residual, entitas pengendali, dan entitas dana. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi. Partisipan tersebut merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambahan yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan statement laba rugi. Terakhir, penyajian laba. Penyajian laba berdasarkan masalah konseptual adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos operasi dalam arti luas dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian pembahasan teori akuntansi tentang laba dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.